Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Yuri Aswandi. Oke, di sini saya akan membuat sebuah video presentasi tentang metalografi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya, itu tugas akhir mata kuliah pengujian dan karakterisasi material bersama Bapak Adil Arafat. Saya adalah seorang mahasiswa teknik mesin di salah satu kampus yang ada di Sumatera Barat, yaitu Universitas Negeri Padang. Baiklah, tanpa banyak kata-kata pencerahan, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yuk. Baiklah teman-teman, di sini metode presentasi saya menggunakan metode yaitu dengan cara memaparkan slide presentasi. Kemudian nanti kita akan bisa melihat bersama-sama ya. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Kemudian di akhir video nanti akan saya tampilkan beberapa proses pada mesin itu sendiri ya. Nah, baiklah, di sini kita mulai. Nah, pengertian metalografi. Menurut Bapak Syamsul Hadi, pada tahun 2016, metalografi adalah studi struktur fisik dan komponen logam yang menggunakan mikroskop, atau mengetahui perkiraan sifat-sifat fisik dengan mengenali ciri-ciri khusus dari struktur mikronya, ataupun sebagai karakteristik bahan. Metalografi berasal dari dua kata, yaitu metal atau logam, dan grafi, mikroskopi, dari karakteristik struktur logam ataupun paduan. Pengetahuan metalografi adalah penggambaran secara topografi atau penampakan mikrostruktur dari permukaan material yang telah disiapkan. Metalografi membahas tentang studi karakteristik, struktur logam material, ataupun paduan sifat-sifat dan kekhasan dari suatu material yang dikendalikan oleh struktur yang dipelajari dalam metalografi. Metalografi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pengamatan makroskopik dan mikroskopik. Pengamatan makroskopik merupakan pengamatan untuk struktur yang besar dan dapat dilihat oleh mata telanjang. Mungkin bisa kita simpulkan bisa dilihat tanpa menggunakan alat bantuan gitu. Jadi kita bisa melihat dengan secara langsung gitu ya. Nah, yang kedua itu pengamatan mikroskopik. Mikroskopik itu kebalikan dari makroskopik tadi ya. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau tidak bisa dilihat dengan secara langsung gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan atau memerlukan bantuan alat gitu ya. Alat mikroskop optik dengan pembesaran sampai 2000 kali. Oke, kita masuk ke tujuan. Yang pertama itu mahasiswa dapat menyiapkan spesimen untuk uji metalografi sesuai dengan standar, metode, dan penggunaan alat yang benar. Yang kedua, dapat mempelajari unsur-unsur dalam struktur mikro dari baja karbon rendah. Lanjut, kita masuk ke teori dasar. Peralatan utama pada pengujian metalografi adalah digunakan untuk melihat struktur mikro dan material. Metalografi struktur mikro sangat berguna dalam mengidentifikasi bahan metalografi dan berkontribusi dalam pengontrol kualitas, penelitian, dan problem solving di industri. Oke, kita masuk ke alat dan bahan. Yang pertama itu ada mikroskop metalurgi, yang kedua mesin poles, yang ketiga amplas, yang keempat kikir halus, single dan double cat, yang kelima alas dari kaca untuk pengampasan kasar spesimen, yang keenam hair dryer, yang tujuh larutan ESA 2% metal, yang ke-8 bahan mounting, dan yang terakhir itu ada spesimen uji dari mill steel. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur pelaksanaan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal, diperlukan berbagai persiapan dan prosedur pelaksanaan. Percobaan yang benar dalam persiapan spesimen ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, yang pertama itu ada tahap pemotongan spesimen uji. Cutting atau disebut dengan pemotongan, yaitu pengambilan sampel pada spesimen yang akan dianalisis dengan cara menentukan teknik pemotongan yang tepat untuk mendapatkan sampel yang representatif. Yang pertama, pemotongan spesimen uji. Pemotongan bahannya harus dilakukan secara hati-hati ya, sehingga diperoleh permukaan yang rata, dan juga yang harus diperhatikan adalah pemotongan tersebut harus dijaga supaya tidak timbul panas yang berlebihan agar mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya, agar struktur
percobaannya itu berjalan dengan sangat baik ya. Sebaiknya sebelum melakukan pemotongan bahan spesimen terlebih dahulu, kita harus mengetahui kekerasan bahan sehingga dapat dipilih pisau potong yang sesuai. Nah, dengan menyesuaikan pisau potong nih, kita agar untuk memaksimalkan hasil yang baik untuk kedepannya gitu. Di samping itu, panas yang timbul akibat pemotongan dapat dicegah dengan menggunakan cairan pendingin sewaktu pemotongan atau biasa disebut dengan coolant ya, bahasa kita. Tetapi harus diingat bahwasanya kecepatan pemotongan juga harus tetap diperhatikan. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu proses mounting atau pembingkaian. Nah, dalam proses mounting ini, agar proses pengerjaan atau lanjutannya permukaan pemolesan dan pemeriksaan di mikroskop dapat dilakukan dengan mudah, bahan mounting hendaknya tidak dipengaruhi bahan logam atau paduan yang akan kita periksa. Bahan mounting terdiri dari beberapa jenis, antara lain bakelit, termoplastik, dan resin. Masing-masing bahan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga disarankan untuk memilih bahan yang sesuai dengan jenis yang akan kita lakukan. Mounting tidak menggunakan tenaga sehingga keselamatan bahan terjamin, mengingat bahan yang akan diuji dapat dari bahan yang getas sehingga mampu menahan beban kejut. Di samping itu juga resin cukup tahan terhadap asam dan larutan yang kuat. Oke, kita lanjut ke proses yang ketiga, yaitu proses grinding atau pengamplasan. Grinding atau pengamplasan yaitu meratakan dan menghaluskan permukaan sampel dengan cara menggosokkan sampel pada kain abrasif atau amplas yang digunakan mulai dari grade 100 atau juga grade 120, sehingga setelah itu dilakukan kembali penghalusan dengan menggunakan kertas pasir dengan grade 240 sampai dengan grade 1000. Lakukan pengamplasan tahap ketiga menggunakan amplas dengan grade sekitar 1200 atau mungkin sampai di grade 2000. Lakukan penghalusan sampai benar-benar halus dan rata. Untuk melihat hasil permukaan dapat digunakan dengan mikroskop. Nah, dalam tahap ini tidak boleh terjadi panas yang berlebihan, sehingga kita memerlukan pendingin dengan cara menambahkan air pada saat pelaksanaan penghalusan permukaan. Di samping itu, kegunaan air juga sebagai penghilang butiran-butiran hasil pengamplasan, sehingga tidak akan melukai permukaan spesimen. Nah, yang keempat kita masuk ke tahap polishing atau pemolesan. Nah, di proses ini yaitu kita harus mendapatkan permukaan sampel yang halus dan mengkilat seperti kaca tanpa goresan, sehingga diperoleh permukaan sampel yang halus bekas goresan dan mengkilap seperti cermin. Menghilangkan ketidakteraturan sampel hingga orde 0,01 mikrometer. Permukaan sampel akan diamati di bawah mikroskop, harus benar-benar rata. Jika permukaan sampel kasar atau bergelombang, pengamatan struktur mikro akan sulit. Kenapa? Karena cahaya yang datang dari mikro dipantulkan secara acak oleh permukaan sampel. Sehingga terdapat beberapa teknik dalam proses pemolesan, yaitu attack polishing, chemical polishing, dan electromechanical polishing, serta mechanical polishing. Kita lanjut yang kelima, itu etching atau etsa, yaitu pemberian reagen kimia yang disebut dengan etchant ya pada permukaan hasil polishing untuk mendapatkan penampakan khusus seperti fasa batas butir dislokasi dan struktur mikro tertentu. Di bawah mikroskop, proses Epson untuk melakukan kontras dapat diklasifikasikan atas dua bagian, yaitu hexa tidak merusak yang artinya terdiri atas eksa optik, dan perantara kontras dari struktur dengan pencampuran permukaan secara fisik terkumpul pada permukaan spesimen yang telah dipoles atau diproses. Nah, bahan yang kita gunakan dalam proses ini adalah campuran jenis fix, radan, nital ya. Nah, lama proses pengecsaan ini antara 15 sampai 30 detik. Kemudian dapat dicuci dengan air yang mengalir serta seharusnya dicuci dengan menggunakan aquades. Nah, ini mungkin prosesnya guys ya. Oke. Kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan dengan mikroskop. Pemeriksaan dengan mikroskop untuk melihat dan merekam gambar struktur mikrobahan. Peletakan spesimen harus rata, maka diperlukan lilin sebagai alat spesimen. Nah, mikroskop metallografi berbeda dengan yang ada di biologi. Benda yang diuji tidak dapat tembus cahaya. Sampel tersebut diberi sinar sorotan cahaya mendatar dari sumber cahaya dipantulkan oleh reflektor cermin datar
Kemudian turun melewati lensa objektif menuju benda uji. Sebagian dari sinyal dipanturkan oleh permukaan dan melewati lensa-lensa yang ada di dalamnya. Akibatnya terjadi pembesaran dan pembesaran maksimum hingga 100%. Oke, kita lanjut ke langkah kerja. Nah, langkah kerja yang pertama dapat kita lihat bersama di sini ya. Potong spesimen sesuai dengan ukuran yang ditentukan, mounting spesimen jika tersedia bahan untuk mounting. Yang ketiga, haluskan permukaan spesimen dengan menggunakan amplas dari amplas kasar sampai amplas halus. Nomor 240 mungkin sampai dengan amplas ukuran 1000. Gunakan alas kaca supaya permukaan spesimen rata. Yang keempat, poles spesimen dengan mesin poles menggunakan kertas amplas nomor 1200 dan 1500. Yang kelima itu poles spesimen dengan mesin poles gunakan nilon dan CO2 powder. Ini apa nih CO2 powder? Bubuk CO powder jika ada, ini opsional ya. Kemudian bersihkan untuk menghilangkan CO powder tadi. Yang keenam itu proses selanjutnya yaitu poles kembali dengan menggunakan larutan atau cairan magnesia powder jika ada. Sebagai bahan abrasif, jaga kain nilon tetap basah. Selanjutnya itu bersihkan permukaan spesimen dengan air. Keringkan permukaan spesimen dengan bantuan hair dryer. Yang ke-8 itu observasi permukaan yang telah dipoles di bawah mikroskop. Ini gunanya untuk melihat apakah masih ada goresan pada permukaan spesimen atau tidak. Itu pengujian menggunakan baja IC 1040. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat ya. Yang pertama ini mungkin bahan mentah ya. Yang kedua ini mungkin bahan mentah yang sudah dipotong tapi belum dihaluskan. Nah, jadi bahan mentah yang emang baru dipotong gitu. Nah, yang ketiga ini di sini dapat kita lihat ini bahan mentah yang sudah dipotong dan sudah diamplas dan dihaluskan. Tapi pengaplasannya hanya menggunakan grit 120 ya, sehingga hasilnya belum begitu rata ya, masih terdapat permukaan yang kasar. Lanjut, itu kita masuk ke hasil dari pengujian menggunakan mikroskop. Nah, di sini bisa kita lihat nih mikrostruktur dengan 100 kali pembesaran ya. Nah, di sini mikrostruktur dengan 500 kali pembesaran dan yang di sini 1000 kali pembesaran. Terlihat bahwa di sini kan sudah sangat halus ya. Nah, logam mikrostrukturnya agak terkorosi dan dapat ditunjukkan dengan butiran berwarna coklat. Hal tersebut diakibatkan oleh pemakaian nital yang terlalu lama. Selain itu, terlihat bahwa gesekan kasar yang dilakukan oleh pengamplasan yang dilakukan kurang baik karena dilakukan tidak pada aliran air dan pengamplasan secara dua arah. Jadi ini ngamplas ini kurang teliti ya. Harusnya itu diamplas dengan satu arah dan menggunakan air gitu. Oke, lanjut ke ini hasil dari pengujian menggunakan mikroskop ya. Nah, yang pertama mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa saya membuat dengan after heat treatment? Karena artikel yang saya gunakan juga membahas tentang analisis kekerasan dan karakteristik metalography pada baja IC 1040. Oleh karena itu saya juga menambahkan hasil dari setelah melakukan pemanasan. Nah, pada mikroskop dengan 100 kali pembesaran ini dia tidak heat treatment ya, dan pada gambar yang kedua ini pembesaran 200 kali yang sudah terkena heat treatment terlihat goresan-goresan pada permukaan. Nah, dapat dilihat di sini ya teman-teman ya. Nah, pada mikrostruktur yang ketiga ini, nah ini teman-teman bisa kita lihat bersama di sini. Nah, setelah terkena heat treatment yang cukup lama, benda semakin gelap dan bercahaya seperti pada gambar ya. Jadi sudah sangat gelap dan ya begini ya teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ke grafik. Nah, di sini juga saya memaparkan grafik nilai grafik after heat treatment ya. Di sini bisa kita lihat ada tabel kekerasan. Dapat kita lihat di sini grafiknya ini setelah benda uji tersebut atas spesimen ya terkena heat treatment, kekerasannya dapat berubah-ubah. Tetapi pada akhirnya dia turun kekerasannya. Kenapa? Karena kepadatannya atau kekerasannya berkurang oleh panas. Tuh. Kita masuk ke kesimpulan.
Nah, ukuran butiran IC 1040 yang dihasilkan pada spesimen hasil metalgrafi berupa gambaran mikrostruktur dari logam, dan dari hasil tersebut dapat ditampilkan struktur mikrologam seperti fasa, butiran, batas butiran, dan struktur. Hasil yang didapat sudah baik ya, karena hanya berbeda sedikit dengan literatur pada penelitian dengan menggunakan material baja IC 1040. Nilai kekerasan yang diuji sebelumnya, proses perlakuan panas menghasilkan nilai kekerasan rata sebesar 10,7 VHN. Sedangkan setelah dilakukan metode heat treatment pada spesimen, diperoleh hasil kekerasan baja IC 1040 dengan menggunakan media oil quenching menghasilkan nilai rata sebesar 83,9 VHN. Kemudian nilai kekerasan baja IC 1040 menggunakan media water quenching dengan nilai kekerasan rata-rata di 104,3 VHN. Oke, di sini kita masuk ke artikel jurnal ya. Di sini saya mengambil artikel yang diterbitkan oleh Pak Wanto. Itu diterbitkan pada tahun 2023 yang berjudul Hardness and Metallographics Characteristics Analysis of IC 1040 Steel Unsterilizing Heat Treatment Process.
Jurnal ini saya ambil dari International Journal of Mechanical Engineering 8. Nah, teman-teman, kita sampai ke tahap terakhir ya. Di sini saya mungkin membuka sesi pertanyaan. Karena jujur saya sendiri di sini sebagai mahasiswa masih belajar tentang materi yang saya bawakan tadi. Nah, di sini saya membuka kesempatan bagi teman-teman, jika ingin ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Jadi kita bisa sharing atau bertukar informasi tentang materi yang sedang kita bahas.